9 cara lepas dari jeratan pinjol, ini yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Wajib simak sampai habis. Hal ini sudah saya praktekkan karena saya juga galbay di beberapa banyak aplikasi legal maupun ilegal. Halo teman-teman para subscribers viewers, YouTube Radio Galbay, apa kabar kalian semua? Yang penting tetap semangat dalam menjalani masa-masa galbay, apalagi belakangan ini, begitu banyak berita-berita yang menyita energi kita, pikiran kita, dan juga perhatian kita di media sosial, karena belakangan ini ada banyak permasalahan yang menimpa pinjol-pinjol ini. Di 2 video atau di 3 video sebelumnya saya sudah paparkan kepada Anda dan juga saya sudah jelaskan dengan penjelasan yang begitu mendetail dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi kepada Anda maupun kepada pinjolnya sendiri. Oleh karena itu, mungkin banyak dari teman-teman yang pada saat ini lagi stres atau lagi ketakutan atau bahkan lagi tertekan karena masalah hutang pinjol. Terlebih ekonomi sekarang ini kita tahu banyak yang mengalami kekurangan dana atau perekonomian kita sekarang ini sedang lagi dalam masa daun-daunnya. Jadi, bagi teman-teman yang susah memikirkan masalah hutang sekarang ini, yang masih stres, yang ketakutan, yang bingung, atau bahkan kalian hampir menyerah dalam menjalani hidup ini hanya karena hutang-hutang, ditambah lagi teroran dari para debt collector pinjol yang selalu mengirimi kalian ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, intimidasi-intimidasi, bahkan memaki-maki kalian dengan segala isi kebun binatang, jangan takut. Pada saat ini kita akan membahas 9 langkah atau 9 cara melunaskan hutang pinjol Anda tanpa perlu dibayar, tanpa Anda harus capek-capek cari pinjaman sana-sini demi untuk bayar hutang, apalagi jual-jual barang hanya untuk bayar hutang pinjol, tidak perlu seperti itu. Bagi kalian yang tidak sanggup atau belum kuat mentalnya atau belum berani untuk memulai galbay, silakan bergabung follow fanspage saya. Baik, mari kita bahas 9 langkah atau 9 cara melunaskan hutang pinjol tanpa Anda harus perlu bayar, tanpa harus cari dana pinjam sana-sini, harus jual-jual barang, apalagi harus pinjam ke pinjol lain, tidak perlu seperti itu. Hutang Anda bisa lunas dengan 9 langkah berikut ini. Pertama, jangan takut, sebesar apapun hutang Anda, sebanyak apapun teror yang Anda terima dari para debt collector pinjol, atau semenakutkan apapun ancaman yang Anda terima, tidak usah takut, mereka itu hanyalah sebatas ancaman, intimidasi semata. Kalau Anda tidak ambil hati, tidak berpikir negatif, dan tidak menanggapinya, tidak akan terjadi apa-apa kepada Anda baik secara hukum maupun kesehatan fisik dan mental. Secara hukum sudah jelas bahwa nasabah yang tidak mampu membayar hutang tidak bisa dipidanakan. Pasal 19 ayat 2 nomor 39 tahun 1999 menyatakan tidak seorang pun dapat dipenjara hanya karena ketidakmampuannya membayar hutang. Jadi, jangan takut ancaman pidana dari debt collector pinjol. Kalau mereka macam-macam, Anda justru bisa melaporkan mereka atas tindakan melawan hukum sesuai undang-undang. Kedua, perkaya pemahaman tentang hukum. Tonton edukasi-edukasi galbay di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya. Googling berbagai informasi tentang hukum hutang piutang. Tonton berita dan podcast dari para pakar hukum. Ini penting untuk memperkuat posisi mental dan pengetahuan Anda. Tapi hati-hati solusi yang Anda cari, banyak modus scammer jasa hapus pinjol di TikTok. Ketiga, kontrol pikiran, emosi, dan mental. Jangan terpengaruh ancaman. Semua ucapan debt collector yang menakut-nakuti itu hoaks. Kendalikan pikiran Anda. Karena kalau pikiran Anda kuat, emosional Anda ikut terkendali, jangan jadi pemurung, jangan jadi penyendiri, dan jangan curiga sama semua orang. Jaga mental Anda, jangan jadi penakut hanya karena diteror debt collector. Keempat, terima risikonya. Sudah pasti diteror, terima saja, diancam, dikata-katain, diteror. Jangan baper, jangan pusing, biarkan saja, diamkan, lalu biarkan waktu yang akan membuat mereka bosan. Kelima, slick OJK dan jangan malu, ya, Anda akan masuk daftar hitam slick OJK, yang artinya Anda tidak bisa mengakses pinjaman dari bank, leasing, dan lain-lain. Malu sama tetangga? Gak usah, memangnya mereka yang ngasih makan. Hampir semua orang di Indonesia punya hutang, bedanya mereka belum waktunya ketahuan, suatu saat bisa saja mereka juga galbay, jadi jangan ambil hati. Keenam, jujur ke keluarga. Hal ini sangatlah penting, jangan gengsi, jujur ke anak, istri, suami, orang tua,
agar mental Anda tidak terbebani dan Anda punya support system yang kuat ketika diteror. Kalaupun ada yang tidak mendukung, biarkan, suatu saat mereka juga butuh Anda. Ketujuh, jangan gali lubang tutup lubang. Berkali-kali saya bilang ini, jangan pinjam lagi ke pinjol lain, jangan jual aset hanya untuk bayar pinjol, putus siklus hutang. Kalaupun nanti Anda mau bayar, bayar pokoknya saja, ketika ekonomi Anda sudah stabil. Kedelapan, kalau debt collector datang, sebelum bicara, minta identitas mereka, surat sertifikasi penagihan, surat kuasa atau tugas, ID card dan sesuaikan dengan KTP mereka. Ini sangat wajib dan harus dipenuhi FC pinjol jika mendatangi rumah kita. Kalau tidak bisa menunjukkan, usir saja, bisa saja mereka kriminal yang menyamar. Kalau bikin keributan, rekam dan laporkan ke polisi, jangan janjikan kapan mau bayar. Kesembilan, lupakan hutang pinjol dengan cara putus komunikasi dengan pihak pinjol, ganti nomor, hapus aplikasinya di handphone Anda, riset pabrik handphone Anda. Dengan itu Anda semua akan terbebas dari ancaman teror DC pinjol. Anggap saja hutang Anda sudah lunas. Kalau ada yang menagih via WhatsApp, SMS, telepon, anggap saja salah sambung, jangan pikirkan bahwa Anda sedang berhutang. Pesan edukasi dari Radio Galbay, fokus ke hal positif, bangun masa depan Anda, perbaiki hidup Anda sekarang, supaya masa depan lebih baik. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Anggap hutang Anda lunas sekarang, maka akan lebih mudah lunas nanti. Jangan sampai gara-gara hutang, hidup Anda hancur, semangat kerja hilang, dan rezeki menjauh. Anggap lunas sekarang, supaya benar-benar bisa lunas nanti. Sebelum kita akhiri, saya ingin menambahkan sedikit edukasi penting untuk teman-teman semua yang sedang galbay atau berniat untuk galbay. Ingatlah satu hal, utang pinjol bukanlah aib, dan gagal bayar bukanlah dosa. Pinjol adalah bisnis, dan mereka tahu ada risiko gagal bayar. Setiap perusahaan pinjaman memiliki cadangan kerugian. Mereka punya perhitungan risiko, jadi ketika Anda tidak mampu membayar, Anda bukan satu-satunya. Ada ratusan ribu orang lain yang mengalami hal serupa. Yang perlu Anda tahu, Anda bukan kriminal, Anda bukan penjahat, Anda adalah manusia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka tidak perlu merasa hina, rendah diri, atau depresi hanya karena hutang. Ingat, hukum di Indonesia sangat jelas, tidak ada satupun orang yang bisa dipenjara karena tidak mampu membayar utang. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jangan salah fokus, jangan buang waktu dan energi Anda untuk terus khawatir. Lebih baik gunakan waktu itu untuk membangun usaha kecil-kecilan, belajar skill baru, meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan mental dan spiritual. Kalau hari ini Anda dihina karena gagal bayar, besok Anda bisa berdiri lebih tinggi jika tetap semangat dan bangkit. Mental orang galbay itu harus seperti ini, tahan banting, meskipun diteror, santai, meskipun dimaki-maki, fokus, meskipun digoyang, diam, meskipun digertak, optimis, walaupun sedang susah. Kata kunci yang harus terus Anda ulang-ulang dalam hati, saya tidak takut, saya hanya sedang sulit, tapi saya pasti bangkit, dan saya tidak sendiri. Tetap semangat dan support terus channel Radio Galbay. Saya Yudi Wahyudi, pamit undur diri. Semoga kalian selalu sehat dan dipermudah segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.